Halo, bertemu lagi dengan saya Joko Ristono, trainer dan konsultan CRM, Customer Relationship Management. Teman-teman, pada video kali ini saya akan membahas mengenai satu strategi di dalam CRM, yaitu strategi 4R. Nah, apa itu strategi 4R? Mari kita simak video ini sampai selesai. Teman-teman, kalau dalam marketing dulu kita mengenal adanya 4P, product, place, promo, price, kemudian berkembang menjadi 7P, 9P, dan seterusnya. Di dalam customer service kita mengenal 2P, people dan proses, dan kali ini kita akan membahas strategi 4R di dalam CRM. Jadi kita akan bergeser dari 4P menuju 4R. Bergeser dari 4P dalam marketing dan kita akan bergeser strategi 4R di dalam CRM. Strategi 4R ini adalah strategi jangka panjang, yaitu untuk menciptakan bisnis jangka panjang. Sebelum kita membahas strategi 4R, mari kita lihat dulu konsep CRM secara keseluruhan, sehingga kita tahu posisi strategi 4R itu ada di mana. Oke, mari kita lihat. Nah, teman-teman, kalau dulu di dalam CRM kita punya konsep globalnya adalah bahwa kita punya pelanggan, kemudian teman-teman melakukan analisa portofolio pelanggan. Analisa portofolio mulai dari kegiatan segmentasi, kemudian ada customer kelas A, kelas B, kelas C, customer aktif, customer pasif, kemudian customer yang belanjanya banyak, belanjanya sedikit, belanjanya medium, customer yang menggunakan satu produk, dua produk, dan seterusnya. Nah, teman-teman melakukan analisa portofolio pelanggan, kemudian langkah berikutnya adalah kita menyusun benefit atau kita kenal dengan value yang akan kita berikan kepada pelanggan. Nah, benefit inilah yang akan kita delivery kepada pelanggan dalam bentuk loyalty program. Nah, teman-teman, posisi 4R strategi adalah adanya di ujung ini. Ya, pada saat kita melakukan delivery benefit dalam bentuk loyalty program, dan program loyalty ini tujuannya ada 4 yang kita sebut dengan 4R. Nah, itulah kalau dalam CRM maka strategi 4R itu adanya di loyalty program sebagai tujuan dari loyalty program. Mari kita lihat satu persatu strategi 4R itu seperti apa. Jadi teman-teman, bahwa 4R ini menjadi tujuan dari loyalty program kita. Nah, 4R itu adalah, R yang pertama adalah relationship, R yang kedua adalah retention, R yang ketiga adalah referral, dan R yang keempat adalah recovery. Jadi strategi 4R ini adalah teman-teman membuat program loyalty, kemudian program loyalty ini tujuannya adalah 4R ini. Apakah tujuan program itu untuk relationship, tujuan program itu adalah untuk retention, tujuan program itu untuk recovery, atau tujuan program itu untuk referral. Nah, itu adalah strategi 4R di dalam CRM. Mari kita bahas untuk R yang pertama, yaitu relationship. Nah, relationship ini adalah relationship, membangun hubungan dengan pelanggan. Nah, dasar dari membangun hubungan ini adalah memberikan yang terbaik dan memahami pelanggan. Oleh karena itu, relationship itu dasarnya adalah kepercayaan, komitmen, kemudian konsistensi, dan juga kita selalu memahami pelanggan. Itu dasar untuk kita membangun hubungan dengan pelanggan. Nah, pada pembahasan sebelumnya kita sudah membahas mengenai 3 pilar loyalitas, dan salah satu pilar loyalitas itu adalah relationship, selain value dan brand. Dan relationship ini menjadi satu faktor yang sangat kuat dalam rangka kita menciptakan loyalitas pelanggan. Dan relationship ini hanya akan bisa terjadi ketika kita melakukan interaksi dengan pelanggan. Nah, contoh program relationship ini teman-teman seperti program caring, ya, ucapan ulang tahun, kemudian visit, kegiatan gathering, ucapan terima kasih sudah melakukan pembelanjaan, edukasi, kemudian ya apapun programnya, yang penting kita benar-benar melakukan kegiatan dalam rangka memberikan perhatian kepada pelanggan dan sama sekali tidak ada berkaitan dengan kegiatan penjualan. Itu tadi contoh-contoh program relationship yang teman-teman bisa lakukan, ya, program caring. Yang penting adalah program yang memang tujuannya untuk membangun relationship, bukan
ada hubungannya dengan penjualan. Nah, itu strategi pertama dalam 4R, yaitu relationship. Teman-teman membuat benefit, kemudian benefit di delivery dalam bentuk loyalty program. Tujuannya adalah untuk membangun relationship. Nah, itu R yang pertama. Intinya teman-teman, dalam program relationship dalam CRM ini adalah menyapa dan melakukan interaksi dengan pelanggan. Intinya teman-teman, relationship dalam CRM itu adalah kita melakukan interaksi dengan seluruh pelanggan, menyapa sesuai dengan profil masing-masing pelanggan. Ingat, dalam video sebelumnya kita sudah membahas mengenai kontak manajemen. Ada 5 aspek di dalam kontak manajemen, yaitu siapa yang dikontak, kemudian apa isi kontaknya, siapa yang melakukan kontak, menggunakan channel apa, dan kapan waktunya dilakukan kontak. Maka relationship terjadi karena interaksi. Nah, interaksi disusun dalam bentuk kontak manajemen. Intinya kalau misalnya kita punya pelanggan, jangan sampai ada pelanggan yang tidak kita lakukan interaksi. Ya, tentu dengan porsi sesuai dengan profil masing-masing pelanggan. Ada pelanggan yang dihubungi sebulan sekali, ada yang 2 bulan sekali, ada yang sebulan 2 kali, bahkan 3 kali, dan seterusnya. Nah, itu tadi adalah strategi 4R yang pertama, yaitu relationship. Nah, sekarang kita masuk strategi yang kedua dalam relationship. Ini yang paling banyak dilakukan, yaitu retention. Retention itu artinya kita mempertahankan pelanggan ini untuk terus menggunakan produk kita. Retention itu adalah mempertahankan pelanggan. Dalam retention kita bagi dalam 3 hal, yaitu retensi, mempertahankan pelanggan, kemudian bisa kita kembangkan dalam bentuk upselling dan cross-selling. Jadi ada 3 dalam retention. R yang kedua retention ada 3, yaitu retention, kemudian upselling, dan cross-selling. Tujuan dari kegiatan retention ini adalah mempertahankan pelanggan supaya tetap menggunakan produk dan jasa kita. Dan syukur-syukur selain dipertahankan juga bisa dikembangkan. Jadi 3 hal tadi. Ada retention. Retention itu artinya mempertahankan pembelanjaan atau penggunaan produk yang saat ini. Kemudian ada yang kedua adalah upselling. Upselling itu masih dengan produk atau jasa yang sama, tapi jumlahnya ditingkatkan. Kemudian yang ketiga adalah cross-selling. Kalau sekarang baru menggunakan satu produk, bagaimana kita tawarkan dengan produk yang lain. Itu tadi cross-selling. Jadi kalau sekarang menggunakan satu produk atau satu layanan, kita tawarkan produk atau layanan yang lainnya, sehingga pembelanjaan atau transaksi dari pelanggan itu meningkat dengan cara cross-selling, menawarkan produk atau jasa yang lainnya. Nah, retention ini kalau misalnya dibandingkan akuisisi mencari pelanggan baru, tentu akan memberikan manfaat yang jauh lebih besar dibandingkan kita mencari pelanggan baru. Mari kita bandingkan antara retensi dengan akuisisi. Retensi mempertahankan pelanggan yang ada, akuisisi mencari pelanggan baru. Mana yang lebih menguntungkan? Ya, tentu saja mempertahankan atau retensi pelanggan jauh lebih menguntungkan dibandingkan kita mencari pelanggan baru. Mengapa? Yang pertama, ya pelanggan yang sudah ada mempertahankan jauh lebih murah dan lebih mudah dibandingkan kita mencari pelanggan baru. Setuju ya? Dan yang kedua, bahwa pelanggan yang sudah ada, mereka sudah ada trust dengan kita. Bandingkan kalau misalnya kita mencari pelanggan baru, harus meyakinkan dulu supaya mereka percaya dengan kita, percaya dengan produk, percaya dengan perusahaan, baru akhirnya mereka ke tahap berikutnya, yaitu membeli produk kita. Nah, itu alasan kedua. Dan alasan ketiga, bahwa retention lebih menguntungkan dibandingkan akuisisi adalah bahwa pelanggan yang sudah ada itu sudah merasa nyaman dengan kita. Bandingkan dengan pelanggan baru yang belum mengenal kita, tentu kenyamanan ini tidak ada. Nah, ini 3 alasan mengapa retention jauh lebih menguntungkan dibandingkan kita mencari pelanggan baru. Itu tadi retention. Contohnya adalah, tadi retention kan ada 3 ya. Retention, kemudian upselling, dan cross-selling. Retention itu kalau misalnya, contoh kasus, ada satu pelanggan menggunakan suplemen kita 1 bulan 1 botol. Harganya misalnya 500.000.
minimal kita pertahankan tetap satu botol 500.000. Itu namanya retain, mempertahankan 500.000 tetap 500.000. Kemudian dalam retention yang kedua tadi adalah upselling. Tetap menggunakan suplemen yang sama, yang tadi harganya 500.000, tapi jumlahnya ditingkatkan. Caranya bagaimana? Ya kalau saat ini dia konsumsi sendirian, maka bisa ditingkatkan dengan cara mengajak pasangannya juga konsumsi, keluarganya juga konsumsi, maka kebutuhannya bukan 1 botol sebulan, bisa jadi 2 botol sebulan, 3 botol sebulan. Nah itu kita meningkatkan penjualan dengan cara upselling. Produk yang sama tapi dosisnya ditingkatkan. Nah yang tadi yang ketiga adalah cross selling, dengan menawarkan produk dan yang beda. Maka kalau tadi menggunakan satu suplemen harganya 500.000, kita tawarkan suplemen kedua atau suplemen ketiga. Jadi penjualan kita kepada customer itu meningkat dengan cara menawarkan produk yang kedua atau yang ketiga. Itu namanya cross selling. Jadi teman-teman, dalam retention, ini area yang kedua yaitu retention, ada 3 yang bisa dilakukan, yaitu retention, upselling, dan cross selling. Nah keuntungannya adalah kepada customer existing, customer yang sudah ada, jauh lebih menguntungkan. Ya tadi kita sudah bahas bahwa mereka nyaman dengan kita, kemudian trust sudah terbentuk, dan jauh lebih mudah mempertahankan dibandingkan kita mencari pelanggan baru. Oke, itu tadi R yang kedua yaitu retention. Nah strategi 4R, R yang ketiga yaitu referral. Referral artinya rekomendasi. Nah bagaimana caranya agar kita membuat program agar pelanggan mau merekomendasikan kepada orang lain, agar pelanggan mau mengenalkan produk dan jasa kita kepada calon pelanggan lain. Nah ini yang disebut referral, yaitu pelanggan merekomendasikan produk dan jasa kita kepada orang lain. Nah teman-teman, seperti kita ketahui bahwa referral atau getok tular, word of mouth, itu jauh lebih dahsyat dibandingkan program promo yang lainnya. Ya, karena rekomendasi dari teman ini menjadi sangat kuat dibandingkan iklan dari kita sebagai penjual. Maka referral ini bisa menjadi salah satu strategi yang powerful untuk kita mendapatkan pelanggan baru atau mengembangkan bisnis. Karena rekomendasi dari teman jauh lebih powerful daripada iklan kita sebagai pemasar. Maka manfaatkan strategi ini, yaitu strategi referral, agar pelanggan merekomendasikan kepada koleganya, kepada temannya untuk menggunakan produk dan jasa kita. Pertanyaannya adalah, apa yang membuat pelanggan kita mau merekomendasikan atau mereferalkan kepada orang lain? Itu yang menjadi tugas tanggung jawab kita. Yang pertama alasannya adalah ya pelanggan ini sudah merasa puas dengan produk dan layanan kita, merasa nyaman, kemudian nggak ada masalah dengan produk kita, dan hubungan kita dengan pelanggan itu sangat baik, maka ada kemungkinan dia mau merekomendasikan kepada orang lain. Itu alasan pertama. Alasan kedua adalah kita dengan sengaja membuat program, yaitu memberikan benefit kepada pelanggan yang mau merekomendasikan kepada orang lain. Nah biasanya kita kenal namanya produk member get member, atau kalau misalnya mengajak teman dapat hadiah, mengajak keluarganya dapat bonus, dan seterusnya. Jadi diberikan benefit, dengan sengaja diberikan benefit supaya pelanggan itu mengajak orang lain. Nah itu ada 2 alasan supaya pelanggan mau merekomendasikan. Yang pertama tadi alasannya adalah kalau mereka puas, kalau mereka nyaman, kalau hubungan kita dengan pelanggan itu baik, maka ada kemungkinan dia mau merekomendasikan kepada orang lain. Dan alasan kedua adalah kita dengan sengaja membuat program memberikan benefit kepada pelanggan yang mau merekomendasikan kepada pelanggan lain. Itu tadi R yang ketiga, yaitu referral. Tadi relationship, kemudian retention, dan yang ketiga adalah referral. Bagaimana kita membuat program supaya pelanggan mau merekomendasikan kepada pelanggan lain, yaitu referral. Karena memang referral itu jauh lebih powerful dibandingkan ya program promo yang kita buat. Rekomendasi dari teman itu jauh lebih powerful daripada iklan sang pemasar. Itulah pentingnya kita membuat
pelanggan mau merekomendasikan kepada orang lain. Namanya program referral. Nah, itu yang ketiga. Dan yang terakhir teman-teman, dari strategi 4R yaitu program recovery. Recovery ini adalah program untuk aktivasi pelanggan, yaitu pelanggan yang sudah tidak aktif kita aktivasi lagi, atau win back. Pelanggan yang sudah pindah ke kompetitor, sudah menggunakan produk kompetitor, kemudian kembali menggunakan produk kita. Namanya win back. Jadi aktivasi atau win back. Nah, ini namanya program recovery. Contohnya adalah kalau misalnya teman-teman punya pelanggan 10.000, ada 1.000 pelanggan yang aktif masih menggunakan produk dan layanan kita. Artinya ada 9.000 pelanggan yang sudah tidak aktif menggunakan produk dan layanan kita. Dalam hal ini berarti ada 9.000 pelanggan jadi target program recovery. Nah, apakah 9.000 pelanggan itu sudah sebagian pindah ke kompetitor atau hanya berhenti menggunakan produk sleeping customer? Maka alternatif programnya ada dua. Aktivasi sleeping customer atau win back program, memenangkan kembali pelanggan yang sudah pindah ke kompetitor. Jadi tujuan dari program recovery ini teman-teman adalah untuk melakukan aktivasi pelanggan sleeping customer tadi, atau untuk win back, memenangkan kembali pelanggan yang sudah pindah kepada produk atau layanan kompetitor. Pelanggan yang sudah pernah pindah ke kompetitor kemudian berhasil kita win back jauh lebih loyal dibandingkan sebelumnya. Kenapa? Dia sudah merasakan di tempat lain seperti apa. Oh, ternyata lebih nyaman dengan kita, maka loyalitasnya jauh lebih baik dibandingkan sebelumnya. Nah, itu keuntungan kalau misalnya kita bisa recovery pelanggan yang sudah pergi kemudian win back. Recovery caranya bagaimana? Ya, recovery caranya kita ngobrol dengan pelanggan. Mengapa sudah tidak menggunakan produk dan layanan kita lagi? Apa yang mereka inginkan? Nah, jawaban-jawaban itulah yang akan kita penuhi sehingga mereka kembali menggunakan produk dan layanan kita. Nah, itu strategi 4R yang keempat, yaitu recovery. Oke teman-teman, itu tadi strategi 4R, yaitu relationship, retention, referral, dan recovery. Nah, jadi teman-teman bisa membuat loyalty program untuk tujuan 4 ini. Teman-teman membuat loyalty program tujuannya untuk relationship. Teman-teman membuat loyalty program tujuannya untuk retention. Teman-teman membuat loyalty program untuk win back, untuk recovery tadi. Atau teman-teman membuat program loyalty untuk referral, agar pelanggan merekomendasikan kepada pelanggan lain. Nah, teman-teman bisa kombinasikan program loyalty, bahkan tujuannya bisa 2 tujuan, 3 tujuan. Satu program tujuannya untuk relationship sekaligus retention sekaligus recovery, bisa gitu ya. Jadi itu strategi 4R di dalam CRM. Nah, semoga ini menjadi inspirasi bagi teman-teman untuk bisa diterapkan di bisnisnya masing-masing, yaitu meningkatkan penjualan melalui strategi CRM dengan cara menjalankan strategi 4R, relationship, retention, recovery, dan referral. Terima kasih, sampai bertemu di video saya selanjutnya.